Sebetulnya kita ini menunggu apa? Tapi kita ini pasti menunggu. Yang kecil menunggu jadi besar. Yang menunggu, yang muda menunggu tua. Menunggu dewasa. Yang masih jomblang menunggu menikah. Yang sudah menikah menunggu ada anak dan ada cucu. Dan akhirnya apa yang kita tunggu yaitu kematian. Dan semua yang hadir ini pasti demi Allah mati. Dan semua akan berpisah satu-satu menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Sekedar tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Ada sebuah analog. Seorang raja memanggil 3 orang menteri. Wahai para menteri, saya telah persiapkan pada kalian keranjang kosong. Saya minta agar kalian isi keranjang kosong ini dengan buah-buahan yang segar dan banyak. Dan suatu saat jangan lupa, keranjang yang sudah kalian isi itu segera dikembalikan kepada saya. Maka ketiga menteri patuh kepada seorang raja yang penguasa tunggal itu. Maka menteri yang pertama mengisi keranjang itu dengan bermacam buah-buahan yang enak, segar, dan menyenangkan kalau dimakan. Tapi menteri kedua juga mengisi keranjangnya dengan buah-buahan yang segar dan enak, tapi sayang ada yang bagus dan yang juga busuk dimasukkan. Dan menteri yang ketiga yang mengisi keranjang yang diberikan oleh raja penguasa tunggal tadi dengan buah-buahan yang busuk semuanya. Perintah yang sama, tapi respon dari menteri jabatan yang sama berbeda. Yang satu turut perintah, patuh larangan. Yang kedua turut perintah, tapi tidak patuh larangan. Dan yang ketiga tidak turut perintah, tapi juga tidak turut larangan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini sebuah analogi kehidupan kita. Kita ini adalah menteri. Ada menteri pertama, ada menteri kedua, dan ada menteri yang ketiga. Kita tinggal pilih yang mana ini. Seluruh kita dikasih keranjang kosong. Itu adalah gambaran kita hidup dikirimkan ke permukaan bumi ini. Mari kita isi keranjang-keranjang itu. Itu adalah untuk milik kita sendiri. Cuma sayang keranjang-keranjang kosong ini ketika kita bawa nanti mau disampaikan kepada raja penguasa tunggal yang sudah kita isi, belum sempat menghadap tuntas oleh polisi-polisi raja itu segera menangkap karena dia anggap kita bermasalah, tidak boleh lewat, bermasalah. Maka semua dari menteri-menteri itu adalah masuk penjara. Yang hebatnya ketika masuk penjara tidak dibekali apa-apa kecuali keranjang yang terisi itulah makanan selama ia dalam penjara. Kita sudah bisa membayangkan di mana menteri yang bahagia. Tentu adalah menteri yang pertama yang membawa buah-buahan yang segar dan enak. Dan menteri yang tidak bahagia, menderita adalah menteri yang membawa buah-buahan yang busuk semuanya. Dan menteri yang tentunya kadang bahagia tapi kadang menderita, yaitu menteri yang membawa buah-buahan segar dan busuk sekaligus. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu dalam kehidupan kita menampilkan 3 peran penting sebagai menteri 1, 2, dan 3 ini. Siapa yang satu ini? Gambarannya ada dalam suratul Fatihah di ayat yang terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah. Siapa itu? Yaitu pertama an-nabiyyin, yang kedua as-siddiqin, yang ketiga asy-syuhada, dan yang keempat as-sholihin. An-nabiyyin yaitu para nabi dan turunannya. Bisakah kita masuk dalam kelompok ini? Bisa. Tetapi kita harus siap mewakafkan diri seperti nabi. Tugas-tugas nabi menjadi bagian tugas kita. Apa yang ditinggalkan oleh nabi itulah yang kita lakukan. Dan apa yang menjadi pekerjaan nabi itulah pekerjaan kita. Maka kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa termasuk kelompok an-nabiyyin. Karena memang
kita sudah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka jadilah kita ini jadi para ulama, pewaris para nabi. Ulama yang mana? Ulama yang takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerjaan ulama itu persis pekerjaan nabi, tidak pernah meninggalkan dakwah dan tidak pernah meninggalkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita kelompok an-nabiyyin. Yang kedua, as-siddiqin. Dalam kehidupan kita memilih sesuai dengan ijtihad kita, semaksimal mungkin kita berjihad, berijtihad. Mana yang benar, kita memilih yang benar itu. Walaupun mungkin ada yang 1000 orang manusia memilih dengan pertanyaan yang sama, tapi dari 1000 itu hanya 100 yang memilih yang benar. Maka kita harus termasuk yang 100 itu. Jika ada 100 yang memilih jika ada pilihan yang 100, hanya yang memilih 100, hanya 10 yang benar, maka kita termasuk yang 10 itu. Andaikan dari sekian banyak itu yang hanya memilih yang benar hanya 1, dan yang 1 itu dipastikan adalah saya atau aku. Itulah orang yang konsisten, konsekuen menegakkan kebenaran di tengah-tengah kekacauan umat, kekacauan bangsa, kekacauan negara, dan kekacauan agama. Kita tetap pada posisi di mana kebenaran. Mampukah kita berada pada posisi as-siddiqin, senantiasa berada pada yang benar, pada posisi yang benar. Kita tidak mau mencampur adukan antara hak dan yang batil. Kita senantiasa berada pada posisi yang hak dan kita tinggalkan yang batil itu. Kayaknya agak sulit dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan di dunia, kita masuk kepada dunia yang senantiasa as-siddiqin, senantiasa berpihak kepada yang baik. Kalau ini tidak bisa kita masuki ke pihak yang ketiga, asyuhada, yaitu kita menjadi pejuang-pejuang, mewakafkan sepenuhnya lahir batin kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pejuang agama. Kita menjadi pejuang Al-Quran. Kita menjadi pejuang ekonomi Islam. Kita menjadi pejuang pendidik yang Islam. Kita menjadi pejuang politisi Islam. Kita tidak pernah kelari dari perjuangan-perjuangan itu. Kita senantiasa berada pada jalur ihdinas siratal mustaqim yang Allah inginkan, yaitu Allah yang senantiasa lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Asyhada, meskipun harus berpisah antara leher dan tubuh, antara kepala dan badan. Kita berpisah, kita wakafkan sepenuhnya perjuangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Masukkah kita ke wilayah itu? Insya Allah kita masuk ke wilayah itu. Ada orang yang konsisten berjuang. Kalau sudah jadi guru agama, sampai mati dia jadi guru agama. Tidak pernah berhenti dia mengajarkan agamanya. Kalau dakwah dari A sampai Z, sampai akhir dia melakukan dakwah. Menjual dirinya, mewakafkan dirinya pada jalan Allah. Dia tidak pernah berhenti berwakaf, tidak pernah berhenti bersedekah, tidak pernah berhenti berimpak, dan tidak pernah berhenti menyuarakan kebenaran. Itulah orang yang mewakafkan diri, menjadi orang yang syuhada, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang-orang yang masuk golongan yang disebut dengan orang yang banyak berbuat baik, yaitu as-shalihin. Ini pasti kita masuk ke wilayah ini. Banyak berbuat baik dengan ilmu kita, banyak berbuat baik dengan harta kita, banyak berbuat baik dengan tenaga kita, banyak berbuat baik dengan pemikiran kita, dan banyak berbuat baik dengan panca indera kita. Inilah orang potret orang yang siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian orang yang kedua yaitu orang yang al-marduk. Itu gambaran orang yang banyak membawa buah-buahan yang segar, tapi juga buah-buahan busuk juga masuk. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia solat, tapi pulang solat dia judi online. Bulan kemarin dia berpuasa, tapi bulan ini maka hilang puasanya dan dia menjadi bandar narkoba. Hari-hari waktu bulan Ramadan, alhamdulillah rajin ke masjid. Begitu bulan Syawal, masjid ia tinggalkan. Artinya perbuatan baik dikerjakan, perbuatan tidak baik juga dikerjakan. Artinya buah-buahan segar dipetiknya, tapi juga buah-buah busuk juga dibawanya. Itu orang yang sekali-sekali menderita, tapi sekali-sekali dia bahagia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tidak inginkan kita seperti ini. Tidak jelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan menghadapi satu persoalan, yaitu yang disebut dengan yaumul hisab, yaumul mizan.
pertimbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat condong kepada dua-duanya dikerjakan. Ini yang kita hindari. Dan kelompok yang ketiga, orang yang mengisi busuk semuanya, yaitu keranjang diisi dengan buah-buahan busuk semuanya, yaitu waladhdallin, kelompok orang-orang yang sesat. Apa dia tidak berbuat baik? Berbuat baik. Apa dia tidak solat? Solat. Apa dia tidak puasa? Puasa. Tapi sayang, berbuat baik, solat, puasa, zakat, semuanya tidak Allah terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia berlaku syirik. Berlaku syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi, baik syirik akbar maupun syirik asrar. Maka ini yang perlu didakwahkan oleh kita. Jangan sampai ada dalam diri kita pelaku-pelaku syirik, pelaku-pelaku musyrik. Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang melakukan syirik, melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Dan dicontohkan oleh para ulama menafsirkan siapa itu? Kelompok-kelompok penyembah berhala, kelompok-kelompok penyembah batu, penyembah planet, penyembah langit, dan penyembah makhluk. Itulah orang-orang yang waladhdallin. Terkadang juga penyembah hawa nafsunya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita tentunya dalam rangka kita mendapat amanah dari Allah untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, maka dipastikan kita bahwa kita harus menjadi orang yang nomor satu, menteri yang pertama, yaitu kita senantiasa mengisi keranjang-keranjang kita yang Allah berikan kepada kita untuk diisi kosong. Dan harus kita bawa oleh-oleh yang memuaskan, menyenangkan di hati, dan menyenangkan. Allah nanti akan tersenyum melihat kita membawa buah-buahan yang segar, buah-buahan yang enak, buah-buahan yang nyaman, buah-buahan yang bergizi, yaitu berupa amal solehah kita, baik melalui jalur an-nabiyyin, baik melalui jalur asy-syuhada, baik melalui as-siddiqin, maupun melalui jalur yaitu as-solihin, orang-orang yang banyak berbuat baik. Maka 4 jalur inilah insya-Allah tidak akan menghadapi apa yang disebut dengan yaumul hisab, yaumul mizan. Tidak akan menghadapi itu, langsung terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu akan melalui jalur yang disebut dengan yaumul hisab. Selama berapa lama? 40 tahun ukuran akhirat di yaumul hisab. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. 40 tahun di yaumul akhirat kita bisa menghitung berapa lama proses penghisapan, proses mizan, pertimbangan di yaumul kiamah, di padang mahsyar yang tidak ada pada waktu itu perlindungan. Matahari 87 hasta dari kepala kita, maka keringat ada yang menutupi bagian betisnya, bagian lututnya, bagian perutnya, bahkan ada yang menutupi, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, tapi tidak bisa mati. Ini siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan, tidak mau kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang yang membawa buah segar dan buah yang tidak segar. Tapi juga tidak mau apalagi yang kelompok ketiga. Jangan sampai terjadi, yaitu kelompok orang-orang yang membawa amalan busuk semuanya. Artinya ada syirik, ada musyrik yang ada dalam amalan-amalan kita. Semoga Allah memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengisi keranjang dengan keranjang amalan-amalan kebajikan. Allah tersenyum saat kita menghadapnya. Amin Allah, amin ya rabbal alamin.